Halo guys, oh ya, barusan aku temuin nih di TikTok. Wah, ini lagi reaksi video berita perihal makan gizi gratis. Tapi muka Wah ini kok gini amat ya? Astagfirullah. Si Ahmad aja nggak kayak gini-gini amat. Nih kok sewot gitu ya cara pandangannya, mimik wajahnya, seolah-olah lagi membenci sesuatu gitu. Bener nggak sih? Apa perasaan mimin kali ya guys? Lagian pun kalau ingin mereaksi video ya reaksi aja, biasa aja gitu mimik wajahnya, jangan sewot kayak gitu. Tapi yang anehnya guys, kenapa konten kreator seperti inilah yang laris manis di Malaysia gitu? Kenapa coba seperti inilah yang laris manis di Malaysia, ya kan? Nih kita lihat guys, makan bergizi gratis untuk pelajar Indonesia. Baru memulai sementara di Malaysia ada sejak tahun 70-an katanya. Katanya sejak tahun 70-an makan gizi gratis sudah ada di Malaysia. Benarkah beberapa waktu yang lalu di Parlemen Malaysia lagi heboh tuh membahas makan bergizi gratis dari programnya Pak Prabowo. Nih kita lihat. Malaysia akan meniru program makan bergizi gratis, tanda tanya ya. Program makan bergizi gratis Prabowo Gibran jadi pembahasan Parlemen Malaysia gitu. Bapak Presiden Indonesia Prabowo dan juga Gibran kerajaannya telah mengisytiharkan baru saja akad sumpah makan siang gratis, makan tengah hari percuma kepada seluruh pelajar-pelajar di Indonesia. Tapi kita di mana kedudukan? Noh, dah dengarkan Wak, makan tengah hari percuma kepada seluruh pelajar-pelajar Indonesia. Tapi kita di mana kedudukan? Tanda tanya nih, kata bapak ini gitu. Yang jadi pertanyaannya, masih berjalan gak makan gizi gratis ini di Malaysia dari tahun 70-an hingga tahun 2025 ini? Kalau memang berjalan, kenapa di Parlemen Malaysia pada heboh tuh membahas programnya Pak Prabowo? Ada yang bisa jawab nggak? Bukankah pada tahun 70-an guru-guru Indonesia dikirim ke Malaysia untuk mengajar di sana dan memperbaiki sistem pendidikan di sana gitu? Saya bilang saya membela keadilan. Dan sebab saya pertahankan ialah ada ketikanya tahun 70-an kita merayu, mengemis, meminta pertolongan Indonesia. Guru, dosen, guru matematik dan sains, pekerja-pekerja mahir, itu puluh ribu. Saya umpamanya melaksanakan projek KLIA, airport baru, lapangan terbang baru Kuala Lumpur. Itu sampai seluruhnya tenaga kerja Indonesia. Semasa kita memerlukan, kita minta pertolongan. Kalaupun kita tidak perlukan, kita jangan apa-apakan. Orang ini manusia, bukan separuh hamba. Dah gitu guys, tahun 70-an Malaysia belum merdeka sepenuhnya loh. Nih kata bapak ini, bukan kata gue. Ini fakta yang pahit untuk ditelan netizen Malaysia maupun kreator-kreator seperti kreator-kreator yang memuja-memuji Malaysia gitu. Siapa yang memerdekakan tanah Melayu tahun 1980? Apa masa kita merdeka tahun 1957? Kemerdekaan kita capai adalah tahun 1980. 57 itu kita tak dapat apa pun. Syarikat British, ekonomi British, bank British, kapal pelabuhan British, lombok tanah, semua milik British. Kita merdeka tahun 57 hanya kerana British tak mahu tanggung lagi pentadbiran yang merugikan. Itu masuk merdeka 57. Dan saya kata Datuk itu betul. Katakan kita tak merdeka 57 ini adalah merdeka acuan British. Tapi sejarah kita berhenti sampai 57. Siapa yang memerdekakan tanah Melayu tahun 1980? Yang merampas syarikat-syarikat British yang kaya ni siapa? Tun Mahathir Mohamad. Dia yang melancarkan tindakan rampas Sime Darby, memilik negarakan yang kemudian memperkenalkan dasar pandang ke timur kerana bergaduh dengan British pada masa itu. Masa itulah kita merdeka yang sebenarnya. Ekonomi kita dapat balik oleh pemerintah kita. Tahun 57 merdeka dalam kertas, atas kertas. Apa yang diberi oleh British? British tak mau ambil lahan. Beri je. Apa dia? Kos pentadbiran. Sebuah negara yang ekonomi dikawal oleh penjajah. Sampai tahun 80-an. Sejarah kita tak cerita benda macam. Saya kadang-kadang cerita ni rasa nak keluar.
Aura berarti. Nak beritahu anda bahawa ini adalah sejarah besar yang anda kena faham, anda kena tahu sebagai masyarakat. Bukan untuk menyalahkan sejarah, untuk mengetahui bahawa penjajah itu memang macam tu. Oh ya guys, apa yang membuat sebagian orang Malaysia itu sombong? Apakah karena sejarah mereka ditulis oleh British? Teman-teman berikan pendapatnya di kolom komentar. Dan sebab itu saya mengambil satu pendirian yang keras di sini dan juga di Kuala Lumpur. Ini bukan cara manusia bertamadun, bukan sekadar dengan jiran, dengan sesiapa juga. Tapi kalau kemudian masih saja berlangsung penyiksaan terhadap tenaga kerja Indonesia, pemukulan oleh polisi, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Apa pandangan orang-orang Malaysia terhadap orang Indonesia? Sebagian besar Malaysia itu tidak tahu sebab media di Malaysia itu menutup semua keaiban yang dilakukan oleh polisi. Kalau ada dilaporkan sedikit sekali. Jadi kita, keadilan dan juga isteri saya Azizah di parlimen mendedahkan cara terbuka hal ini. Ini isu angkuh dan isu korupsi. Kepada tawaran-tawaran parti, katanya kalau nak tawarkan bensin itu tidak mungkin, itu terlampau idealistik bagi orang politik tawarkan. Nak tawarkan internet percuma, tidak semua punya HP, tak semua punya handphone. Tapi kalau tawarkan susu dan juga makanan, itu semua orang punya perut dan juga akan membantu ekonomi kecil. Makan tengah hari percuma kepada seluruh. Sudah berubah namanya Bapak. Bukan lagi makan tengah hari percuma, tetapi makan bergizi gratis. Malaysia mengatakan begini, SDM, sumber daya manusia Indonesia, kualitasnya katanya menurun. Karena apa? Secara data mereka menyebutkan tahun 60, tahun 70 sampai awal 80, Malaysia itu masih import mendatangkan tenaga pengajar, tenaga guru dari Indonesia. Tapi tahun 90-an, tahun 2000-an yang didatangkan asisten rumah tangga. Mereka mengatakan berkesimpulan bahwa SDM kualitasnya di Indonesia ini menurun. Data tidak bisa dibantah, memang betul. Dulu yang mereka import guru, sekarang mungkin banyak asisten rumah tangga. Tetapi bukan kesimpulannya kualitas SDM orang Indonesia yang turun. Tetapi apa? Selera orang Malaysia yang turun. Dulu sukanya guru, sekarang sukanya pembantu. SDM kita tetap hebat, selera mereka yang turun. Kok yang disalahkan SDM kita? Mikir.